Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kita sudah membacakan surat Yasin dan doa kumel bersama-sama pada malam yang mulia ini, malam Jumat. Semoga apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bi ahsanil qabul, dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Semoga pahala yang kita niatkan kita ajukan pada orang-orang yang mulia dan para kita cintai dapat disampaikan oleh Allah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita memasuki malam syahadah Sayyidatun Nisa'il Alamin, yaitu hari-hari dan malam-malam syahadahnya Sayyidah Fatimah Zahra, putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dan penghulu seluruh manusia, seluruh wanita di alam semesta ini, dunia dan akhirat. Banyak hal yang bisa kita ambil dan kita tolak dari kehidupan beliau, di antaranya tentang kisah tasbih Az-Zahra. Itu tasbih Az-Zahra adalah tasbih yang Rasulullah hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kaum muslimin baik sunnah maupun syiah membaca tasbih tersebut. Ya, kalau kita mulai dengan Allahu Akbar, kemudian Alhamdulillah, kemudian Subhanallah, semuanya 100 kali. Sebagian memulai dengan Subhanallah, kemudian Alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Itu tasbih Az-Zahra dibaca setiap setelah selesai sholat 5 waktu. Walaupun itu hadiah dari Rasulullah untuk beliau, padanya sampai juga kepada kita. Jadi kita pun mendapat hadiah tasbih tersebut lewat Sayyidah Fatimah Zahra dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keagungan tasbih Az-Zahra, sehingga seluruh kaum muslimin dimanapun berada mendapatkan hadiah dari Rasulullah lewat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Sayyidah Fatimah Zahra, yang dengan melalui beliau maka kita semuanya dan seluruh kaum muslim muslimah mendapat hadiah dari Rasulullah. Betapa hadiah ini begitu mulianya, sebab hadiah ini hadiah ma'nawiyah, bukan hadiah materi, yaitu yang dapat menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu sebaiknya dan alangkah baiknya kalau kita senantiasa baca tasbih ini, tasbih Az-Zahra alaihissalam, dan setiap kita membaca tasbih ini kita hadiahkan pahalanya buat beliau. Jadi ada seorang ulama mengajarkan bahwa setiap kita membaca tasbih Az-Zahra selepas sholat 5 kali itu atau 5 waktu, maka pahala tasbih tersebut kita hadiahkan buat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, sehingga kita semakin dekat lagi pada beliau, hubungan kita semakin dekat, dan insyaallah beliau memberikan syafaat pada kita dan pada semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu wasiat dan pesan dari seorang ulama agar kita ketika kita baca tasbih Az-Zahra alaihissalam sehabis sholat, maka pahalanya kita hadiahkan buat siapa? Buat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Beliau sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu atau pemimpin seluruh wanita di seluruh alam. Betapa tinggi kedudukan beliau. Sekiranya kita mengenal seorang pemimpin dunia, ya,
Kalau ada pemimpin dunia yang dikenal sekarang ini, yang dihormati, yang diagung-agungkan, itu merupakan kehebatan dan keagungan seorang pemimpin tersebut. Kalau ada. Tapi beliau Sayyid Azhar alaihissalam bukan saja pemimpin dunia, tapi pemimpin dunia dan akhirat. Bahkan bukan saja pemimpin bagi kaum wanita, bahkan bagi seluruh alamin, seluruh alam semesta ini, utamanya kaum wanita. Tetapi mengapa beliau tidak dikenal? Jadi kalau saja ada pemimpin yang terkenal di dunia ini sekarang ini, maka kita mengenalnya karena sangat tersohor. Tapi ada pemimpin wanita di seluruh dunia dan akhirat yang dikenalkan oleh Rasulullah, putri beliau, dan datang dari Allah, tapi kita tidak mengenalnya. Kalau mungkin orang-orang yang kafir, orang yang musyrik tidak mengenalnya, mereka dianggap wajar karena mereka tidak beragama Islam. Tapi lebih aneh lagi, sebagian kaum muslimin tidak mengenal beliau. Padahal beliau Sayyid Azhar alaihissalam dikenalkan oleh ayahnya, oleh Rasulullah, putri kesayangan beliau. Aneh, sungguh aneh. Lebih aneh lagi, ada sebagian kaum muslimin yang tidak suka dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi ini orang Islam apaan? Orang Islam kok tidak suka kepada putri kesayangan, putri tercinta Rasulullah? Ini muslim dan Islam apa seperti ini? Ini ada, ini kenyataan dan ini terjadi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam sebagaimana Rasulullah mencintai beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu lebih aneh lagi, ada orang-orang yang membaca tasbih Az-Zahra selesai sholat, tapi mereka tidak suka pada Az-Zahra. Ini lebih aneh lagi. Tasbih Az-Zahranya dibaca, hadiah dari beliau dari Az-Zahra, tapi tidak suka kepada Az-Zahra. Sementara Rasulullah mencintainya, membelanya, menghormatinya, dan mengagungkannya. Bahkan sampai kita mengenal tentang syahadat wafat beliau, begitu tragis, begitu mengerikan kisah tentang kewafatan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Kita perhatikan beliau meninggal dunia atau merenggut syahadah masih sangat muda belia. Bahkan belum sampai berusia 20 tahun. Masih muda kan? Masih muda sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa beliau itu memiliki badan yang sehat dan kuat. Dan tidak mengalami penyakit yang seperti kita alami. Tidak pernah mengalami meriang atau sakit badan tertentu, tidak. Beliau sehat. Nah, ini tanda dan bukti bahwa beliau itu meninggalnya, merenggut syahadahnya bukan karena sakit yang biasa, tapi karena sakit dijahatin, dizalimi oleh orang lain. Itu jelas. Kalau mungkin meninggal sudah tua, oh mungkin dia karena sakit tertentu. Mungkin kena sakit paru-paru, sakit jantung, sakit yang lain, meninggal karena sudah tua. Tapi ketika beliau meninggal masih sangat muda dan tetap sehat segar, berarti wafatnya dan meninggalnya karena sebab yang lain, bukan sakit biasa. Tapi jelas beliau dizalimi dan dijahati oleh sebagian kaum muslimin juga, yang juga mengaku sebagai umat Rasulullah masa itu. Tetapi menyakiti beliau sampai beliau merenggut syahadah dengan kejahatan sebagian kaum muslimin di masa beliau hidup di masa itu. Jadi kalau kita mengkaji tentang syahadah beliau, ya sangat jelas bahwa beliau merenggut syahadah bukan karena sakit biasa, tapi karena sakit yang dizalimi oleh sebagian orang yang sangat durjana, sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanya, mengapa sebagian ulama itu tidak mau mengungkap sejarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam? Sehingga beliau tetap majhul, tetap tidak diketahui kehidupannya, sejarahnya, dan bahkan hari-hari syahadahnya. Bagaimana khawatir atau takut atau mungkin juga enggan membuka sejarah beliau. Nah, ini kenapa? Ada apa? Kenapa sejarah Az-Zahra alaihissalam tidak dibuka, tidak dibongkar? Masih tetap berada dalam rak-rak kitab, ada di pustaka-pustaan. Kita bertanya, kenapa kok beliau tidak dibuka sejarahnya?
Bahkan lebih dari itu kita perhatikan bahwa kuburan beliau hingga saat ini belum ditemukan. Jadi sejak beliau dikuburkan di malam hari setelah wafat beliau oleh suami beliau Sayyidina Ali, sampai hari ini kuburan beliau belum ditemukan. Tidak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang tertentu para ulama, beliau tahu di mana kuburan beliau. Tapi manusia umumnya tidak mengetahui. Ini kenapa? Apa rahasianya? Bagaimana mengatakan bahwa saking besarnya kezaliman yang ditimpakan pada Zuhra alaihissalam, sampai beliau berwasiat jangan sampai kuburannya diketahui oleh orang-orang, terutama orang-orang tertentu, karena sangat menzalimi beliau. Kapan kuburan beliau bisa diketahui? Bisa jadi nanti pada suatu saat ketika orang-orang yang menzalimi beliau dibongkar kejahatannya, dibongkar kezalimannya, sehingga dibuka kedoknya siapa dia sebenarnya, mungkin nanti di saat itu akan diketahui makam Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam yang di kota Madinah kuburannya. Karena hingga sekarang ini orang-orang yang menzalimi beliau itu belum terbongkar sepenuhnya. Hanya orang-orang yang tertentu yang tahu siapa yang menzalimi beliau, belum semuanya. Nanti ketika sudah terbongkar semuanya, sudah menjadi masyhur orang yang menjahati beliau, bisa jadi di situ akan diketahui di mana makam Sayyidah Fatimah sebenarnya. Nah, sementara ini kita dianjurkan untuk mencari Sayyidah Fatimah Ma'asumah yang ada di kota Qum. Ya. Dan menziarahi beliau, kata ulama, juga kata Imam Ma'asum, menziarahi makam Sayyidah Fatimah Ma'asumah di Qum itu nilainya dan pahalanya sama dengan menziarahi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Itu luar biasa. Di Sayyidah Fatimah Ma'asumah di Qum, putri daripada Imam Musa Al-Qadim, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi beliau sama dengan menjadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ya, karena itu kita juga dianjurkan oleh para ulama kalau bisa sesering mungkin membaca ziarah Sayyidah Fatimah Ma'asumah yang ada di Qum. Yang belum ziarah ke Qum, semoga dapat rezeki ziarah ke makam beliau di kota Qum. Yang sudah berziarah, kita ingat-ingat makam beliau. Dan hubungan supaya nggak terputus, kita baca ziarahnya setiap hari kalau bisa. Dan kita dianjurkan juga agar kita baca ziarah setiap hari dari ziarah-ziarah yang ada. Yang sampai kita tidak membaca ziarah dari ziarah ada itu. Salah satunya ada ziarah Asyura, ada ziarah Aminallah, ada ziarah Waris, ada ziarah harian, ziarah Rasulullah dan seterusnya, ada ziarah Imam Ridha, ada ziarah Azhar, ada ziarah Sayyidah Fatimah Ma'asumah. Ini ziarah-ziarah banyak sekali. Paling tidak satu kita ambil, nah kita rutinkan, kita istimewakan, kita baca setiap hari. Ya. Misalnya ziarah Aminallah itu kandungannya luar biasa, karena mengandung doa-doa yang sangat tinggi, kandungannya doa-doa akidah yang mengandung akidah dan penjelasan-penjelasan terkait masalah akidah yang sangat agung dan tinggi. Nah, kita kembali kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam sebagai Sayyidatul Nisa'il Alamin.